moly, moly, moly. Materi selanjutnya yaitu pewarnaan graf. Yang pertama, definisi 1 pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah memberi warna pada simpul-simpul di dalam graf sedemikian hingga setiap simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Nah, ada dua syarat dalam pewarnaan graf. Yang pertama, dalam pewarnaan setiap simpul dalam graf tidak ada dua simpul bertetangga mempunyai warna yang sama. Nah, salah satu contoh penerapan pewarnaan graf yaitu misalnya kita mewarnai peta. Misalnya kita diminta mewarnai sebuah peta yang terdiri atas sejumlah wilayah. Nah, setiap wilayah pada peta menyatakan provinsi, kabupaten, negara, dan lainnya. Nah, dalam mewarnai setiap wilayah dalam peta, kita diminta untuk tidak ada dua wilayah bertetangga yang mempunyai warna yang sama. Nah, salah satu cara agar dua buah wilayah bertetangga itu tidak mempunyai warna sama, yaitu kita menggunakan warna yang berbeda. Nah, syarat yang kedua yaitu dalam pewarnaan simpul dalam graf, jumlah macam warna yang digunakan sesedikit mungkin. Nah, selain kita menggunakan warna yang berbeda, dalam pewarnaan graf juga menggunakan jumlah macam warna sesedikit mungkin. Misalnya, kita mewarnai dengan 8 macam warna. Nah, apabila kita dapat mewarnai lebih sedikit warna yang berbeda, maka kita menggunakan warna yang sedikit tersebut. Tetapi, dua buah wilayah yang bertetangga tetap mempunyai warna yang berbeda. Selanjutnya, contoh pewarnaan graf. Nah, misalkan kita akan mewarnai peta ini dengan 8 wilayah, yaitu seperti gambar A ini. Kemudian pada gambar B, kita beri simpul pada setiap nomor dalam wilayah. Nah, seperti ini. Kemudian, setiap simpul kita hubungkan dengan garis yang akan menghasilkan gambar C ini, seperti ini. Kemudian pada gambar D ini adalah graf yang diberi warna 8 berbeda. Nah, dalam syarat graf yaitu ada dua, yaitu setiap warna berbeda dan menggunakan warna sedikit mungkin. Nah, pada graf ini kita bisa menggunakan 4 warna saja. Nah, seperti pada gambar graf E ini menggunakan 4 warna. Nah, misalnya, simbol pertama yaitu menggunakan warna merah. Nah, simbol kedua ini karena bertetangga dengan 1, maka harus menggunakan warna yang berbeda dengan simbol 1, yaitu misalnya warna kuning. Nah, simbol 3. Simbol 3 ini bertetangga dengan 3. Nah, jadi simbol 3 ini bertetangga dengan 2. Jadi, simbol 3 ini tidak boleh memiliki warna yang sama dengan simbol 2. Nah, kita bisa menggunakan warna simpul merah karena tidak bertetangga dengan 1. Kemudian simbol 4. Pada simbol 4 ini 4 bertetangga dengan 1 dan 2. Nah, jadi simbol 4 tidak bisa menggunakan warna merah dan kuning. Harus menggunakan warna lain, misalnya biru. Nah, simbol 5 bertetangga dengan 2, 3, dan 4. Maka kita tidak bisa menggunakan warna merah, kuning, biru. Harus menggunakan warna lain, yaitu misalnya warna ungu. Nah, simbol 6 ini bertetangga dengan 5 dan 3 yang memiliki warna merah dan ungu, maka kita tidak bisa menggunakan warna merah dan ungu. Kita bisa menggunakan warna kuning karena 6 tidak bertetangga dengan 2. Selanjutnya pada simbol 7. Simbol 7 bertetangga dengan 4, 5, dan 6 yang masing-masing memiliki warna biru, ungu, dan kuning. Maka simbol 7 tidak bisa menggunakan biru, ungu, dan kuning, tetapi bisa menggunakan warna merah karena simbol 7 tidak bertetangga dengan simbol 1. Selanjutnya simbol 8. Simbol 8 bertetangga dengan simbol 1, 4, dan 7 yang masing-masing memiliki warna merah, biru, dan merah. Nah, jadi simpul
8 ini kita bisa mewarnai dengan warna kuning atau ungu. Nah, kita gunakan warna kuning saja. Nah, dari sini kita dapat menggunakan 4 warna yang berbeda untuk mewarnai 8 simpul. Nah, selanjutnya definisi 2 bilangan kromatik. Bilangan kromatik graf G adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul. Bilangan kromatik graf G disimbolkan dengan X seperti ini, kemudian G. X seperti ini menggunakan font Yunani G. Yaitu contohnya, suatu graf yang mempunyai bilangan kromatik K dilambangkan XG sama dengan K. Jadi, graf pada gambar 1 memiliki bilangan kromatik 4, yaitu mempunyai 4 warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, biru, dan ungu. Sedangkan pada graf yang pada gambar kedua ini memiliki bilangan kromatik 3 karena memiliki 3 warna, yaitu merah, kuning, dan biru. Nah, selanjutnya beberapa graf tertentu dapat langsung ditentukan dengan bilangan kromatiknya. Yang pertama, graf kosong NN. Graf kosong NN memiliki bilangan kromatik 1 karena semua simpulnya tidak terhubung. Yang kedua, graf lengkap KN. Graf lengkap KN memiliki bilangan kromatik N sebab semua simpul terhubung sehingga memerlukan N warna. Selanjutnya, graf biparte KM, N. Graf biparte KM, N memiliki bilangan kromatik 2, yaitu satu simpul di himpunan V dan satu lagi untuk simpul-simpul di V2. Selanjutnya, graf lingkaran. Graf lingkaran dengan N ganjil memiliki bilangan kromatik 3, sedangkan jika N genap memiliki bilangan kromatik 2. Nah, selanjutnya pada sembarang pohon T memiliki bilangan kromatik 2. Selanjutnya, teorema bilangan kromatik. Dalam perkembangan hasil penelitian untuk menentukan bilangan kromatik dapat disajikan dalam teorema beruntun di bawah ini. Yang pertama, teorema 8.10, yaitu bilangan kromatik graf warna tidak lebih dari 6. Nah, teorema 8.10 ini kemudian diperbaiki menjadi teorema 8.11, yaitu bilangan kromatik graf warna tidak lebih dari 5. Nah, puncak dari persoalan pewarnaan graf ini muncul pada tahun 1076 sebagai hasil pemecahan persoalan 4 warna. Salah satu persoalan sangat terkenal dalam teori graf yaitu persoalan 4 warna. Nah, jawaban dari persoalan ini ditemukan oleh Apel dan Haken yang menggunakan komputer untuk menganalisis hampir 2000 graf yang melibatkan jutaan kasus. Jawaban dari persoalan tadi dinyatakan dalam teorema 8.12, yaitu bilangan kromatik graf warna tidak lebih dari 4. Selanjutnya, contoh soal pewarnaan graf. Terdapat misalnya penyelesaian soal contoh pewarnaan graf. Yang pertama, caranya menggambarkan graf yang menyatakan penjadwalan ujian. Yang kedua, pewarnaan graf. Yang ketiga, menentukan bilangan kromatik. Yang pertama, menggambarkan graf yang menyatakan penjadwalan ujian. Penyelesaian persoalan menentukan jadwal ujian mata kuliah sama dengan menentukan bilangan kromatik graf. Kita dapat menggambarkan graf yang menyatakan penjadwalan ujian. Nah, simpul-simpul pada graf menyatakan mata kuliah. Sisi yang menghubungkan dua buah simpul menyatakan ada mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah tersebut. Nah, dari tabel pada soal didapatkan bahwa terdapat mahasiswa yang memilih mata kuliah A dan B, A dan C, B dan D, C dan D, B dan E. Seperti gambar
graf A ini. Nah, berdasarkan graf pada A, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat dua simpul yang dihubungkan oleh sisi, maka ujian kedua mata kuliah itu tidak dapat dibuat pada waktu yang sama. Warna-warna berbeda dapat diberikan pada simpul yang menunjukkan bahwa ujiannya itu waktu berbeda. Jadi simpul A, B harus berbeda. Misalnya A diwarnai warna merah, maka simpul B kita warnai warna biru. Nah, begitu juga warna C. C kan bertetangga dengan B atau dihubungkan dengan B, maka C harus berbeda warna dengan A, yaitu warna biru. D seperti itu, dan E seperti itu. Nah, selanjutnya diinginkan jadwal ujian yang sedikit mungkin untuk memudah pelaksanaannya. Nah, jadi harus menentukan bilangan kromatis. Bilangan kromatis dari graf pada gambar B ini yaitu 2. Nah, jadi ujian mata kuliah A, E, D dapat dilaksanakan secara bersama. Sedangkan ujian mata kuliah B, C dilakukan bersamaan tetapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah A, E, dan D. Selanjutnya algoritma Wells-Powell. Nah, terdapat 4 langkah dalam pewarnaan graf menurut algoritma Wells-Powell. Yang pertama, urut selanjutnya contoh pewarnaan graf dengan algoritma Wells-Powell. Nah, contohnya gunakan algoritma Wells-Powell untuk mewarnai graf di bawah ini. Graf di bawah ini merupakan graf yang mempunyai 6 simpul. Nah, caranya yang pertama, urutkan simpul-simpul dalam graf berdasarkan derajat yang menurun, yaitu derajat yang tertinggi yaitu derajat 1, kemudian derajat 1 yang memiliki 4 derajat, kemudian simpul 3 yang mempunyai 4 derajat, simpul 6 yang mempunyai 3 derajat, simpul 4 yang memiliki 3 derajat, simpul 2 yang memiliki 2 derajat, dan simpul 5 yang memiliki 2 derajat. Nah, langkah pertama yaitu gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama yang mempunyai derajat tertinggi dan simpul-simpul lain dalam urutan yang berurut yang tidak bertetangga dengan simpul yang pertama ini. Nah, yang pertama simpul yang tertinggi yaitu simpul yang pertama. Warnai simpul pertama dengan warna A. Nah, kemudian simpul yang tidak bertetangga dengan 1 yaitu simpul 5. Nah, warnai simpul 5 ini dengan warna A. Simpul 5 dengan warna A. Kemudian, nah simpul berikutnya di dalam daftar yang belum diwarnai yaitu simpul warna 3 yang memiliki derajat tertinggi lagi selain 1 yaitu warna 3. Warnai simpul 3 dengan warna B. Nah, simpul yang tidak bertetangga dengan 3 yaitu simpul 6. Nah, warnai simpul 6 ini dengan warna B juga. Nah, kemudian simpul berikutnya yang belum terwarnai dengan derajat tertinggi yaitu simpul 4. Simpul 4 warnai dengan warna C. Kemudian, begitu juga simpul yang tidak bertetangga dengan 4 yaitu simpul 2. Nah, simpul 2 ini warnai dengan C. Nah, sekarang semua simpul sudah terwarnai yaitu simpul 1 dengan A, simpul 3 dengan B, simpul 6B, simpul 4C, simpul 2C, dan simpul 5C. Dengan menggunakan warna sedikit mungkin dan simpul yang bertetanggaan dengan warna yang berbeda.
Nah, perhatikan simbol 1, 2, 3 terhubung satu sama lain. Nah, sehingga paling sedikit dibutuhkan 3 warna berbeda untuk mewarnai graf. Jadi, bilangan kromatik pada graf ini adalah 3. Terima kasih. Sekian video dari kelompok 8. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy moly, moly, moly.